Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Fadilah dan teman saya Granyusi Memora. Pada kali ini kami akan membahas materi bab 2 Bahasa Indonesia kelas 11 yaitu teks berita. Berikut materi yang akan dibahas. 1. Pengertian teks berita. 2. Tujuan teks berita. 3. Unsur-unsur teks berita. 4. Struktur teks berita. 5. Kaidah kebahasaan. Pengertian teks berita. Teks berita adalah sebuah teks berisi segala peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Teks berita menggunakan berbagai media untuk melakukan publikasi kepada pembaca, mulai dari dalam bentuk koran, majalah, radio, televisi, internet, maupun di inovasi media yang lain. Dan juga teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Kalau aktual, berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasinya nggak basi. Tujuan teks berita. 1. Menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, memperbarui informasi aktual yang terjadi di daerah dan negara lain. Yang ketiga, mengetahui berbagai peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita ada nama CAM atau yang kita kenal sebagai 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, apa. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Di mana? Kata di mana digunakan untuk memberi tahu lokasi peristiwa tersebut. Kapan? Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Siapa? Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Mengapa? Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Bagaimana? Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Biar lebih gampang, kita bisa menyingkatnya menjadi adiksimba. Struktur teks berita. Pertama, kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita, terdapat pada jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks berita. Teks berita termasuk ke dalam karya jurnalistik. Oleh sebab itu, ada panduan yang harus kita ikuti untuk membuat teks berita. Yang pertama adalah bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contoh, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Kata mengkhawatirkan adalah kata kerja mental. Yang ketiga adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contoh, kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. Lalu konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya, konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contoh, BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. 5. Kalimat langsung. Ketika wartawan meliput berita,
Keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat. Salah satunya kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contoh, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sekian pembahasan materi dari kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.